Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian, bagaimana kabarnya? Saya percaya pasti Tuhan Yesus menyertai melindungi kita semua sepanjang hari ini. Sebelum kita beristirahat, mari kita merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, seluruh tubuh kami terasa lelah karena begitu banyak kegiatan yang kami kerjakan untuk sepanjang hari ini. Kami mau beristirahat, namun sebelumnya kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau berbicara kepada setiap kami. Jikalau sepanjang hari ini kami melakukan pelanggaran dan dosa, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, Tuhan Yesus ampuni kami, kuduskan kami, supaya hidup kami berkenan kepadamu. Kami mau mendengarkan firman Tuhan dan berbicaralah kepada kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 14 ayat yang ke-26. Ketika murid-muridnya melihat Yesus berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Melangkah dengan iman, itulah judul renungan kita pada malam hari ini. Keraguan-raguan muncul karena berhadapan dengan ketidakpastian, karena berhadapan dengan situasi yang mencekam, karena berhadapan dengan situasi yang kita melihat tidak ada pertolongan, sehingga muncul keraguan-raguan. Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus perintahkan untuk pergi ke seberang. Sebelum mereka berangkat, mereka sudah menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti dan 2 ikan, memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk anak kecil dan perempuan. Mujizat itu mereka saksikan, dan lebih dari 12 bakul sisa dari peristiwa 5.000 orang diberi makan Tuhan Yesus. Sebenarnya ini adalah kunci iman mereka bertambah. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka di tengah jalan, waktu mereka sedang menyeberang di danau, tiba-tiba angin sakal menerpa perahu mereka. Sehingga muncul ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Dan pada waktu mereka mengalami goncangan iman seperti itu, Yesus menampakkan diri. Namun apa yang terjadi? Para murid-murid tidak mengenal siapa Yesus. Bahkan mereka menduga yang datang itu bukan Tuhan Yesus, melainkan hantu. Kadang-kadang di tengah situasi yang mencekam, seringkali itu bisa terjadi. Dan pada waktu itu Yesus berkata kepada mereka untuk meneduhkan ketakutan mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Untuk meyakinkan mereka bahwa Yesus bukanlah hantu, tapi Yesus adalah guru mereka. Yesus adalah Tuhan mereka. Dan pada saat itu Petrus berkata kepada Yesus, "Suruhlah aku berjalan di atas air." Dan permintaan Petrus ini dikabulkan oleh Tuhan. Tapi ketika Petrus merasakan tiupan angin, dia mulai tenggelam dan dia mengalami keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Dan Yesus menegur ketidakpercayaan daripada Petrus. Kadang-kadang kita dalam kondisi tertentu bersikap seperti Petrus. Saat kita sudah melangkah sesuai arahan Tuhan, namun ketika berjumpa dengan masalah atau situasi buruk, atau seakan tidak ada harapan, iman kita mulai goyah. Kita mulai ragu, bahkan ketakutan, seiring dengan fokus kita tertuju pada kenyataan di depan kita. Kita harus percaya penuh kepada Yesus Kristus. Yesus menyuruh dia untuk melakukan sesuatu. Dia pasti beserta dengan kita. Dia tahu kekhawatiran kita. Dia tahu ketakutan kita. Dan Tuhan Yesus dapat meredakan badai itu.
Tuhan Yesus mengangkat kita agar tidak tenggelam oleh situasi yang ada. Tanpa ragu, tanpa ketakutan, mari kita fokus kepada Sang Penuntun hidup kita yang membuat kita sampai kepada tujuan. Oleh karena itu, tetaplah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah kita, Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Tuhan, lepaskan kami dari segala keraguan-raguan, kekhawatiran, ketakutan kami yang mungkin saat ini kami sedang dilanda karena begitu banyak persoalan, tantangan, kenyataan yang kami hadapi. Namun kami harus belajar seperti hamba-Mu Petrus, di dalam ketakutannya justru dia percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menuntun dia untuk terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami percaya semua persoalan kami pasti Tuhan tolong. Kami akan beristirahat, Tuhan menolong dan melindungi kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa dalam renungan pada esok hari. Tuhan berkati.